Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur Tuhan boleh memberkati kita, dan hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, untuk nafas hidup yang masih Kau percayakan kepada kami. Sebentar kami mau duduk diam di hadapan-Mu, membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup ini seperti sebuah perjalanan di atas danau yang luas. Kadang-kadang airnya tenang, damai, menyejukkan. Tapi kadang-kadang badai datang, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya. Badai bisa berupa masalah keluarga, krisis keuangan, sakit penyakit, atau pergumulan batin yang berat. Pertanyaannya bukan apakah badai akan datang, tetapi apa yang akan kita lakukan saat badai itu menerpa hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah di dalam Alkitab tentang Yesus dan murid-muridnya di tengah badai. Suatu hari Yesus mengajak murid-muridnya naik perahu menyeberang danau Galilea. Awalnya semua baik-baik saja. Angin sepoi-sepoi, air tenang. Murid-murid mungkin berbincang-bincang santai, bercanda, bahkan merasa bangga bisa bersama guru yang begitu berkuasa. Namun tiba-tiba tanpa peringatan, badai besar datang. Alkitab berkata, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Air menghantam perahu, angin berteriak kencang, perahu kecil mereka terguncang hebat. Kita bisa bayangkan ketakutan mereka. Murid-murid yang sebagian besar nelayan berpengalaman pun menjadi panik. Mereka tahu badai di Galilea bisa membunuh. Di tengah kekacauan itu, mereka mencari Yesus. Dan apa yang mereka lihat? Yesus sedang tidur. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara pernah merasa situasi kondisi seperti itu? Saat masalah datang bertubi-tubi dan seolah-olah Tuhan diam saja. Seolah-olah Tuhan tertidur dan tidak peduli dengan apa yang kita alami. Murid-murid pun membangunkan Yesus. Dengan suara yang penuh ketakutan, mereka berkata, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus bangun melihat wajah-wajah yang pucat ketakutan dan berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Yesus tidak berkata, "Kamu seharusnya tidak takut karena badai ini kecil." Tidak. Badai itu memang besar. Bahaya itu nyata. Tetapi masalahnya adalah mata mereka lebih fokus pada badai daripada pada Tuhan yang bersama mereka di dalam perahu. Setelah itu Yesus bangkit berdiri di perahu yang berguncangan itu. Dan hanya dengan satu kalimat ia menghardik angin dan danau itu, seketika semuanya menjadi tenang. Angin berhenti. Air danau yang bergolak itu mendadak tenang bagai kaca. Keheningan itu menggetarkan. Murid-murid saling berpandangan, terheran-heran dan berkata, "Siapakah orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelajaran besar untuk kita adalah, pertama, kita melihat badai akan datang di dalam hidup kita. Tapi ingat, Yesus ada bersama dengan kita. Ketika kita takut, jangan fokus pada besarnya badai. Fokuslah pada besarnya Tuhan kita. Badai itu tidak lebih kuat dari Dia. Dan meskipun kadang-kadang tampak seolah-olah Dia tidur, sebenarnya Dia hadir. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Dan pada waktunya Dia akan bertindak.
Dalam satu kutipan, Corrie ten Boom berkata, "Jangan takut mempercayakan masa depan yang tidak pasti kepada Allah yang sudah kamu kenal." Allah berteriak lewat penderitaan untuk membangunkan dunia yang tuli. Hal ini tentunya mengingatkan kita bahwa seringkali badai dipakai Tuhan untuk membangunkan iman kita yang sedang tidur. Apa yang bisa kita lakukan saat badai datang? Yang pertama, tetaplah berdoa. Berdoa bukan berarti badai langsung berhenti, tapi doa menjaga hati kita tetap terhubung dengan sumber kekuatan. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan? Isi pikiran dengan firman Tuhan. Janji-janjinya lebih kokoh daripada ketakutan kita. Mari kita baca firman Tuhan, hafalkan, ingat, renungkan. Sehingga ketika badai datang menghampiri kita, kita akan diingatkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita juga fokus pada Kristus, bukan pada masalah. Jangan biarkan badai menarik perhatian kita dari Yesus. Dan kita akan merasa masalahku lebih besar. Padahal Allah kita jauh lebih besar dan jauh lebih berkuasa. Yang keempat, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita bergabung dalam persekutuan. Jangan melawan badai sendirian. Kita butuh saudara seiman untuk saling menguatkan. Jadi di sini kita melihat betapa pentingnya kita memiliki komunitas. Tentunya komunitas yang membangun. Ada banyak komunitas, tapi justru tidak membawa kita dekat dengan Tuhan. Justru membawa kita jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kalau kita sudah bergabung, puji Tuhan, terus kembangkan. Tapi yang belum, silakan bergabung dalam persekutuan, dalam komunitas yang membangun, membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Yang kelima, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Saat kita dikuatkan, kita dipanggil untuk menguatkan sesama yang sedang berjuang. Mungkin hari ini Tuhan sedang mengizinkan itu terjadi. Tapi setelah itu Tuhan mau pakai kita supaya ada orang-orang yang mungkin sedang mengalami apa yang kita alami atau pernah atau sedang, kita bisa menjadi rekan seperjalanannya. Kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Tuhan Yesus ada di perahu hidup kita. Badai boleh besar, tapi ingat, Tuhan kita jauh lebih besar. Mari kita perbaharui iman kita hari ini. Mari kita percaya lebih dalam kepadanya. Dalam satu kutipan, Billy Graham berkata, puncak gunung untuk memandang dan inspirasi, untuk pemandangan dan inspirasi. Tetapi buah iman tumbuh di lembah. Mungkin hari ini kita sedang ada di lembah, tapi justru disitulah Tuhan menumbuhkan iman kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika badai datang, ajar kami untuk tetap percaya. Kuatkan iman kami, jauhkan kami dari ketakutan, dan biarlah damai-Mu yang melampaui segala akal memenuhi hati kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.